warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian ya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu hati-hati kok nak mati ngelindur. Jadi ya masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu ya tadi takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan, takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur, kan kita tidak pernah dari tidak pernah tahu itu. Kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling bunuh, saling dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali, bukan sekedar baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil yaene ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang pengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengin mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah enggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kok berngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah, bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya COVID. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid. Karena orang Arab itu kan dulu, Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh. Karena dulu sistem rezekinya ya kayak sistem Indonesia dulu lah.
kerajaan ini nyerang ini, supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu, kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien. Yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Dorong Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat nyun sewu, niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia, saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi, langsung dia jadi ahli surga. Syaratnya gak jadi loh ya, tapi ya gak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini. Ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit. Mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam neng Covid matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Covid itu satu makhluk atau manusia yang nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, sampean harus ngitung nikmat dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah merongkong gini tidak likuifaksi. Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu gak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fazkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu